Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Dede Iman. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi pengolah angka, yaitu saya menggunakan di sini menggunakan Excel. Mungkin teman-teman yang lagi sekolah atau teman-teman pelajar dan yang sudah bekerja tidak akan asing lagi dengan aplikasi pengolah angka ini. Namun video ini saya buat bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari dasar. Baik, tanpa mengulur waktu kembali, saya akan jelaskan berkaitan dengan Microsoft Excel ini. Langkah pertama, teman-teman harus masuk dulu ke tampilan Microsoft Excel-nya. Caranya, silakan teman-teman arahkan si kursor ke tombol start yang ada di pojok kiri bawah. Lagi bisa langsung pilih Microsoft Office Excel. Kalau misalkan tidak ada, pilih dulu All Program. Pilih di sini Microsoft Office, cari. Baru pilih Microsoft Excel. Klik Microsoft Excel-nya sampai muncul tampilan seperti ini. Sampai muncul di tampilan Microsoft Office Excel. Tampilannya seperti ini, kurang lebih tampilannya hampir sama dengan di Microsoft Word. Di sini ada menu bar, ada quick access-nya, dan juga di sini ada ribbon-nya juga, ada office button dan yang lainnya. Cuman yang saya akan bahas di hari ini adalah di tampilan lembar kerjanya. Kalau kemarin di Microsoft Office Word lembar kerjanya kertas putih polos, tapi di Microsoft Excel ada sedikit perbedaan di lembar kerja, yaitu lembar kerjanya ada kotak-kotak garisnya. Ini semua disebut sebagai worksheet. Pada saat teman-teman ingin belajar Microsoft Excel, harus tahu berkaitan dengan istilah-istilah di lembar kerja. Seperti ini, misalkan yang pertama, saya sudah tuliskan bagian di lembar kerja Excel, ada worksheet, yaitu ini adalah lembar kerja yang nanti akan kita gunakan untuk menginput datanya. Pada saat kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel, di sini kita disediakan 3 sheet. Di sini ada 3 sheet, secara defaultnya ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kalau misalkan teman-teman bekerja menggunakan lebih dari 3 sheet, bisa teman-teman langsung tambahkan saja di sini. Klik insert worksheet. Tapi worksheetnya akan bertambah. Jumlah worksheet nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya tidak akan contohkan karena di sini 3 juga sudah cukup bagi saya dan ini pun tidak akan dipakai semua. Ini yang disebut sebagai worksheet, sebagai lembar kerja. Selain worksheet, di tampilan kerja Microsoft Excel kita juga harus tahu dengan istilah kolom. Apa itu kolom? Di sini kolom adalah bagian worksheet yang melintang secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Bagian kolom ini ditandai dengan huruf, yaitu ada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf seterusnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Misalkan saya ketik di sini, ini berarti ada di kolom A. Kalau sebelah sininya adalah kolom G. Kalau yang paling utama adalah kolom A. Ini adalah bagian yang disebut sebagai kolom. Selain kolom, ada juga bagian yang disebut sebagai baris. Kalau baris ini adalah bagian worksheet yang melintang secara horizontal. Kalau horizontal berarti menyambung ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Ini adalah bagian baris. Seperti ini. Ini adalah baris. Baris ditandai dengan angka. Angka 1, angka 2, angka 3, sampai berikut. Saya contohkan di sini, saya klik, berarti ini ada di baris 1, ini ada di baris 2, ini ada di baris 3, ini ada di baris 10, ada di baris 18, dan seterusnya. Jadi itu bagian worksheet, ada kolom, ada baris. Selain itu juga, di worksheet, di dalam Excel, ada juga yang disebut sebagai cell. Jadi teman-teman apabila ingin belajar tentang Microsoft Excel harus tahu yang disebut cell itu yang mana sih.
Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Maksudnya, di sini saya contohkan. Di sini ada kotak warna kuning. Kotak warna kuning ini dia masuk ke dalam sel berapa? Tadi kalau sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Cara bacanya, teman-teman di sini seret ke atas, dia masuk ke kolom apa? Kita lihat ke atas, berarti ini ada di kolom F. Setelah itu, yang kotak kuning ini dia berada di baris keberapa? Kita tarik ke pinggirnya, dia ada di baris ke-7. Jadi, kotak kuning ini berada di sel berapa? Lihat di sini ada F, berarti ini masuk ke kolom F dan baris ke-7. Berarti ini ada di sel F7. Ini yang disebut sebagai sel. Lagi rank sel. Kalau rank sel itu adalah rentannya atau gabungan antar sel-sel yang nanti akan kita gunakan atau sel-sel yang nanti kita aktifkan. Ini contohnya yang disebut sebagai rank sel. Misalkan di sini ada tabel. Saya sudah buat tabel, ada nomor, ada nama barang. Nomor dari 1 sampai 5 dan nama barang dari tas sampai spidol. Dari ini semua, dari mulai nomor sampai spidol, ini ada di rank sel berapa saja, bisa teman-teman lihat. Kita awali dengan yang nomor dulu. Ini kotak nomor, dia ada di kolom berapa, kita tinggal tarik ke atas. Berarti ini ada di B. Lagi kita lihat ada di baris keberapa. Berarti ini ada di baris ke-11. Berarti nomor ada di sel B11. Nah, saya contohkan di sini. Berarti yang pertama ada di B11 sampai dengan ini titik 2 sampai spidol. Spidol dia ada di kolom C dan juga ada di baris 16. Berarti ranknya dari B ke 11 sampai C16. Seperti ini teman-teman, ini yang disebut sebagai rank sel, gabungan dari sel-sel yang aktif atau sel-sel yang nanti kita pilih. Atau bisa juga kita langsung seret saja. Dengan kita lihat dari mulai nomor sampai spidol, ini rank selnya dari B11 sampai dengan C16. Itu yang disebut sebagai rank sel. Jadi teman-teman apabila ingin belajar tentang Excel, sebelum kita membahas bahasan yang lebih jauh lagi, teman-teman harus tahu dulu istilah worksheet, istilah kolom, istilah baris, istilah sel, dan istilah rank sel. Setelah teman-teman memahami tentang istilah ini, dalam video ini juga akan dibahas berkaitan dengan rumus dasarnya. Karena Excel itu adalah aplikasi yang digunakan untuk perhitungan. Biasanya digunakan untuk perhitungan atau juga untuk input data. Dalam perhitungan, supaya kita memudahkan dalam bekerja, di Excel sudah menyediakan rumus-rumus yang bisa digunakan. Salah satu rumus dasarnya itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu rumus aritmatika dan rumus statistik. Saya akan bahas dulu tentang rumus aritmatika. Mungkin teman-teman sudah belajar di matematika. Dalam matematika tersebut ada simbol-simbol aritmatikanya. Seperti ini, ada simbol plus, yaitu fungsinya kalau di Excel untuk menjumlah. Ada simbol min, digunakan untuk mengurangi. Simbol flat atau garis miring digunakan untuk membagi. Simbol bintang digunakan untuk perkalian, dan juga di sini ada untuk perpangkatan, seperti lebih besar tapi posisinya ke atas. Bagaimana cara menggunakan simbol aritmatika ini dalam perhitungan? Teman-teman bisa lihat di tabel yang bawahnya. Di sini saya sudah buatkan tabel, ada kolom nomor, ada kolom data 1, kolom simbol aritmatikanya apa, terus lagi kolom data 2 dan hasilnya. Ini saya hilangkan dulu hasilnya. Terus dulu. Di sini kita akan cari nanti hasilnya. Hasil nanti diperoleh dari proses data 1, diproses menggunakan simbol aritmatikanya apa dengan data yang kedua. Oke,
contohkan yang pertama. Di sini kita akan gunakan simbol plus, yaitu untuk menjumlah. Berarti hasilnya data 1 yaitu 25 ditambah dengan data 2 yaitu 5. 25 ditambah 5. Cara menggunakan rumus di Excel, kita selalu awali dengan sama dengan. Silakan teman-teman pada saat memulai untuk menggunakan rumus, awali dengan sama dengan. Setelah itu pilih data mana yang akan diproses, yaitu di sini data 1 yaitu 25, dia berada di sel E11, tinggal klik saja sel 25-nya. Di sini muncul selnya ada di sel E11, ditambah, kita gunakan simbolnya tambah dengan data 2 yaitu angka 5. Tinggal klik saja angka 5-nya, dia ada di G11, ada di sel G11. Kita tekan enter untuk melihat hasilnya. Hasilnya antara 25 ditambah 5 adalah 30. Lagi untuk rumus yang lain juga sama. Proses pertama itu adalah klikkan dulu sama dengan. Teman-teman klikkan lagi data mana yang akan diproses. Misalkan ini angka 25, angka 15 yaitu ada di sel E12 dikurangi 8 yang ada di data 2 yaitu ada di sel G12. Dan yang lainnya pun sama, kita akan percepat saja. Ini sangat mudah sekali penggunaan rumus aritmatika ini. Teman-teman tinggal klik saja data mana yang akan diproses, sehingga nanti mungkin akan langsung muncul hasilnya. Kalian di sini untuk perpangkatan. Kalau perpangkatan dia berarti 2 pangkat 3. 2-nya ada 3 kali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Ini salah satu keunggulan pada saat teman-teman menggunakan rumus di Excel. Misalkan tadi kata teman-teman, kenapa repot-repot harus menggunakan rumus? Misalkan di sini ada 25 ditambah 25, langsung aja ketikkan 30. Salah satu keunggulannya pada saat misalkan data teman-teman dirubah, misalkan dari data 1 yang angkanya 25, teman-teman rubah misalkan jadi 35, maka 35 dan 20 dan 5. Hasilnya nanti di sini karena sudah pakai rumus, hasilnya dia akan mengikuti. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot lagi masuk rumus. Itu salah satu kelebihan menggunakan rumus dalam Excel. Itu adalah contoh bagaimana cara memanfaatkan rumus aritmatika di Excel. Sebenarnya ini banyak, tidak hanya ada simbol plus, min, slash, bintang, dan untuk perpangkatan masih banyak juga simbol aritmatika yang lain. Cuman mungkin saya contohkan yang mungkin sering digunakan seperti ini, ada 5. Yang lainnya boleh nanti teman-teman di-explore aja. Selain dari rumus aritmatika, di Excel juga ada juga menggunakan rumus statistik. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar yang harus teman-teman ketahui pada saat belajar menggunakan Excel. Nah, di statistik ada rumus yang berkaitan, ada rumus yang disebut sebagai sum. Rumus sum ini digunakan untuk menjumlah. Sama hanya dengan plus, tanda plus di aritmatika, yaitu untuk menjumlah. Cuman kalau tanda plus berarti kita harus jumlahkan antar sel dengan sel yang lainnya. Kalau misalkan cuma ada 2 sel yang ingin kita proses, mungkin tidak jadi masalah kalau kita menggunakan tanda plus. Tapi kalau misalkan ada di rank 100 sel misalkan, kita tidak mungkin menjumlahkan antara satu sel dengan sel yang lain menggunakan plus. Itu akan merepotkan. Jadi percuma kita menggunakan rumus kalau kita tetap masih repot. Makanya untuk menjumlahkan di rentang sel yang banyak, lebih baik kita menggunakan sum. Lagi ada juga rumus max. Kalau rumus max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Jadi misalkan dari data yang ada nilai tertingginya berapa, kita bisa menggunakan rumus max. Lagi ada juga rumus min. Kalau rumus min digunakan untuk mencari nilai terkecil.
terkecil. Average untuk mencari nilai rata-ratanya. Dan count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Saya akan contohkan berkaitan dengan penggunaan rumus statistik sum, max, min, average, dan count. Di sini saya kembangkan lagi dari tabel yang tadi sudah ada, dari rumus aritmatika yang sudah ada. Saya di sini tambahkan lagi untuk penggunaan rumus statistiknya. Di sini saya ingin mencari total hasil. Total hasil ini diperoleh dari data hasil, dari kolom hasil, yaitu dari sel yang isi 40, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 16, ditambah 8. Hasilnya berapa? Caranya untuk menjumlahkan yaitu menggunakan rumus sum. Seperti yang tadi, pada saat kita memulai menggunakan rumus Excel, kita awali dengan sama dengan, terus lagi tulis rumus yang digunakannya, sama dengan sum. Setelah itu buka kurung. Setelah buka kurung, tinggal kita seret sel mana saja yang akan kita proses, yaitu kita akan proses dari mulai angka 40 yang ada di sel H11. Ini ada di H11, kita seret sampai H15. Jadi di sini yang kita akan proses, yang akan kita jumlahkan ada di rank H11 sampai H15. Kalau sudah, boleh pakai tutup kurung langsung untuk menghasilkan nilainya, kita ketikkan enter. Nah, jadi di sini langsung muncul total semuanya itu adalah 76. Dari penjumlahan 40 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 16 ditambah 8, hasilnya adalah 76. Sekarang kita lanjut ke rumus max. Rumus max ini atau maksimum digunakan untuk mencari nilai terbesar. Misalkan dari kolom hasil, saya ingin mencari nilai terbesarnya yang mana. Kalau misalkan datanya sedikit seperti ini, mungkin dengan kasat mata juga kita bisa melihat nilai terbesarnya itu adalah 40, atau angka terbesarnya itu adalah 40. Tapi kalau misalkan datanya banyak sampai ratusan, itu kalau misalkan kita ingin mencari nilai terbesar dengan mata telanjang, itu akan merepotkan teman-teman. Jadi untuk mencari nilai terbesar supaya lebih mudah, kita menggunakan rumus max. Caranya yaitu sama dengan, ketikkan lagi rumusnya, buka kurung, tinggal kita seret lagi data mana yang akan kita proses. Di sini masih tetap ada di rank H11 sampai dengan H15. Ketikkan enter. Ini langsung muncul 40. Untuk min juga sama. Untuk mencari nilai terkecil, ketikkan rumusnya adalah min. Buka kurung, kita seretkan lagi rank sel yang akan diprosesnya, enter lagi. Lagi untuk average pun sama, untuk mencari nilai rata-rata. Kita akan mencari nilai rata-rata menggunakan rumus average. Sama dengan average. Buka kurung, tinggal seret lagi rank selnya. Dan yang terakhir adalah count. Kalau count ini tadi digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi kita ingin mengetahui ada berapa sel sih yang sedang kita proses. Di sini kalau count berarti kita harus prosesnya di kolom yang numerik, jadi di kolom yang angka. Si count ini dia tidak bisa memproses kalau ada hurufnya, jadi hanya angka saja yang bisa diproses oleh count. Misalkan contohkan di sini tulisan count. Misalkan di sini ada berapa tabel, misalkan ada berapa baris. Kita bisa cari di sini count, buka kurung. Karena di sini count untuk angka, saya carinya di sini tetap ada di hasil, ada di rank H11 sampai H15. Di sini ada 5 baris. Seperti sama dengan di nomor, ada nomor 1 sampai nomor 5. Count juga memunculkan nilai yang sama, yaitu 5. Ya, seperti itu mungkin teman-teman penggunaan rumus statistik yang ada di Excel yang sering digunakan. Ada sum untuk menjumlahkan, lagi max untuk mencari nilai terbesar,
Min digunakan untuk mencari nilai terkecil, average digunakan untuk mencari nilai rata-rata, dan count menghitung jumlah sel yang diisi angka. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan rumus seperti ini, apabila datanya diganti, otomatis nanti hasilnya pun akan menyesuaikan. Jadi nanti otomatis hasilnya pun akan berubah-ubah. Misalnya seperti ini. Saya ganti dimulai data 1 di sini 50. Otomatis hasilnya pun akan mengikuti. Di sini dia akan secara otomatis menghasilkan hasil yang sudah digunakan rumus aritmatika yang tadi, dan ke bawahnya pun nanti otomatis akan berubah. Itulah salah satu manfaat dari Excel. Jadi kita cukup bekerja satu kali, nanti hasilnya itu secara otomatis akan mengikuti. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali belajar tentang Excel. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman memahami tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi pengolah angka menggunakan Microsoft Excel ini. Mungkin itu saja dalam video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin akan bahas lagi di materi-materi yang lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.